Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kedua, siapkan. Siap, gerak, hormat, gerak, gerak. Sebelum belajar berdoa mulai. Anggun, Hadir, Pak. Vanessa, Hadir, Pak. Jeki, Kamila Puspita, Hadir, Pak. Rafa, Hadir, Pak. Setia Ramadhani, Hadir, Pak. Syafa Mardani. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya tidak pada ujian itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya rutinitas kita setiap hari ketika kita datang ke sekolah. Nah, baik. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang energi. Macam-macam energi. Ada itu energi bumi, energi panas, energi listrik, dan lain-lain. Nah, setelah kita belajar tentang energi, kita masuk ke pembelajaran keempat, subtema 2 dari tema 9 wilayah itu, yaitu tentang kewajiban dan hak sumber daya alam. Nah, kewajiban hak Kewajiban. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita cari perbedaan dulu kewajiban dan hak. Nah, perbedaan dari kewajiban dan hak itu sangat signifikan atau berkaitan. Kewajiban itu adalah sesuatu yang kita berikan. Contoh, sedekah atau sumbangan. Sumbangan kan kita yang memberikan, berarti sumbangan tersebut adalah kewajiban. Hak menerima sumbangan. Adapun pengertian
pengertian dari hak ini, yang membedakan antara hak dan kewajiban itu, hak adalah sesuatu yang kita dapati atau sesuatu yang kita terima. Nah, contohnya tadi ini menerima sumbangan. Sumbangan menjadi kewajiban dan menerima sumbangan menjadi hak. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Nah, kita masuk kepada materi kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, berarti sesuatu yang harus kita berikan kepada sumber daya alam. Sesuatu yang harus kita berikan kepada sumber daya alam. Sesuatu yang dimaksud di sini itu sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik yang harus kita berikan. Contoh, kewajiban kita kepada sumber daya alam. Buka di halaman 76. Di poin A. Nah, di poin A, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Nah, sebelumnya sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita. Nah, untuk kebutuhan kita. Jadi, contohnya yaitu hasil panen dari pertanian kita, dari pertanian, perkebunan, sawah, ladang, dan lain-lain sebagainya. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Jadi, kewajiban kita terhadap sumber daya alam di poin A, coba baca. Amira, coba baca poin A. Mengurangi kegiatan yang banyak menghasilkan sumber daya alam. Nah, contohnya yaitu memanfaatkan hasil panen kita secara berlebihan. Nah, itu bukan termasuk menjaga sumber daya alam atau kewajiban kita terhadap sumber daya alam, tetapi kita wajib mengkonsumsi, mengelola, menggunakan atau memanfaatkan hasil panen kita secukupnya. Itu termasuk dari mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Nah, kita manfaatkan sumber daya alam secukupnya. Nah, itu merupakan kewajiban. Nah, poin yang kedua, coba baca Syafa. Yang B. Nah, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Nah, contoh dalam mengelola lahan pertanian. Nah, kita harus memperhatikan alat-alat atau teknologi supaya dalam penggunaan teknologi tersebut tidak merusak lahan tersebut, tidak mengurangi hasil tanam, tidak mengurangi hasil pendapatan kita. Itu merupakan contoh kita dalam memanfaatkan peralatan teknologi yang ramah lingkungan. Yang B, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Nah, kita harus menjaga atau melestarikan sumber daya alam supaya
dari alam tersebut kita bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan kita. Nah, poin yang selanjutnya yang D, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Nah, reboisasi artinya yaitu penghijauan hutan kembali, atau setelah kita melakukan penebangan hutan, kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, menanam kembali pohon-pohon supaya unsur tanah dan lahan akan bisa dimanfaatkan atau digunakan kembali dengan baik. Terakhir, menggunakan energi alternatif. Nah, tidak menggunakan energi secara berlebihan. Nah, itu merupakan kewajiban dari. Nah, selanjutnya hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sedangkan pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, hak kita dalam pemanfaatan sumber daya alam ada dua. Yang pertama, langsung. Yang kedua, tidak langsung. Nah, yang langsung contohnya langsung. Contohnya hasil pertanian yang dapat dikonsumsi secara langsung. Contoh buah-buahan, buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau yang tidak langsung, itu yang diolah terlebih dahulu baru bisa kita manfaatkan. Contoh padi. Padi untuk bisa kita konsumsi tentu kita memiliki proses yang tidak bisa dibilang tidak langsung kita konsumsi, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Dipanen, siap dipanen, digiling, siap digiling, baru dimasak, siap dimasak baru bisa kita konsumsi. Nah, itulah pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung. Perbedaan antara langsung dan tidak langsung, kalau langsung bisa langsung kita konsumsi, tetapi yang tidak langsung harus kita olah terlebih dahulu. Nah, baik. Sampai di sini bisa anak-anak
ada di halaman 78 tersebut sampai dengan halaman 79. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan anak-anak Bapak buka halaman 81. Coba kerjakan tugas yang ada di halaman 81 tersebut. Siap? Nah, kalau sudah siap kita semua silakan duduk di depan. Nah, setelah itu kita Bapak periksa dulu hasil yang kalian cari. Syafa, Amira, Alun, Kamila, Aldi, Adi, Vanessa, Setia, Jeki, Rafa, nah baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Adapun kewajiban dari kita memanfaatkan sumber daya alam salah satunya menjaga dan melestarikan alam untuk bisa kita manfaatkan hasil dari sumber daya alam tersebut. Nah, itu salah satu kewajiban dari kita
menjaga atau melestarikan sumber daya alam. Dan hak dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut ialah hasil dari kita melakukan olahan alam seperti pertanian dan lain sebagainya, bisa kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari kita seperti makan, minum dan lain sebagainya. Nah, mungkin sampai di sini materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.